Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematikawan Amatir Channel. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai pembagian ruas garis vektor. Kemudian pada video kali ini akan dibahas mengenai sudut vektor. Bersama saya Muhammad Soef, berikut pembahasannya. Pertama-tama akan kita bahas yaitu sudut antara dua vektor. Perhatikan, misalkan diberikan sudut antara vektor A dan B, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada vektor A, kemudian ini vektor B, maka sudutnya adalah ini. Perhatikan, arah dari vektor A dan B ini dia menjauhi sudutnya. Sudutnya kan ada di sini, maka arah vektor A dan B itu saling menjauhi sudut. Jadi harus seperti itu sifatnya ya. Jadi kalian benar-benar perhatikan arahnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan arahnya tidak menjauhi sudut? Misalkan ya, kalau arahnya tadi kan arahnya ini sudah menjauhi sudut ya. Misalkan vektor A-nya ke sini, vektor B-nya ke sini. Nah, maka sudutnya bukan yang ini, tapi A-nya ini kita perpanjang dulu. Nah, menjadi seperti ini sehingga dapat diperoleh sudutnya adalah yang ini. Sekali lagi, sifatnya adalah arah vektor itu selalu menjauhi sudut. Nah, kalau sudutnya ini berarti vektornya ini dan ini ya. Nah, jadi sudut itu dibentuk dari dua vektor yang arahnya menjauhi sudut. Kemudian, sudut antara dua vektor dapat diperoleh yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi, segala sesuatu permasalahan vektor yang berkaitan dengan sudut, kita menggunakan rumus ini ya. Kemudian berikut diberikan tabel sudut istimewa fungsi trigonometri. Sebenarnya ini sudah pernah diberikan di pelajaran matematika wajib ya. Tapi tetap saya cantumkan yaitu, nah ini tetanya atau sudutnya bisa 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Kemudian trigonometrinya ada sin, ada cos, ada tan. Cara membacanya yaitu misalkan sin 0 nilainya sama dengan 0. Begitupun misalkan cos 45 nilainya sama dengan setengah akar 2. Begitupun tan 90 nilainya sama dengan tak berhingga, dan seterusnya seperti itu. Bisa juga seperti ini. Cos berapa yang nilainya 60, mohon maaf, seperti ini. Cos berapa yang nilainya setengah, yaitu 60 derajat. Atau sin berapa yang nilainya 3/5, yaitu 37 derajat, dan seterusnya. Bergantung nanti yang ditanya adalah nilainya atau sudutnya ya. Kemudian definisi sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku diberikan yaitu, misalkan ini segitiga siku-siku ya. Letak dari sudut theta adalah yang ini. Nah, berdasarkan sudut theta yang di sini, maka di sini letaknya adalah di depan, benar ya? Ini di depannya sudut theta ya. Kemudian ini di sampingnya sudut theta. Nah, ini selalu sebagai sisi miring. Depan disingkat de, samping disingkat sa, miring disingkat mi. Kemudian didefinisikan sin theta sebagai depan dibagi miring. Kemudian cos theta didefinisikan sebagai samping dibagi miring. Kemudian tan theta didefinisikan sebagai depan dibagi samping. Cara membacanya bisa seperti ini. Sin demi, cosami, tan desa ya. Ini adalah definisi dari sin, cos, dan tan. Sekali lagi ini sudah pernah dibahas di matematika wajib, tapi tetap saya berikan di sini ya, barangkali ada yang lupa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang pertama. Diberikan vektor A sama dengan 4i minus 5j plus k, dan vektor B sama dengan 6i plus 4j minus 4k. Dengan panjang vektor A dan B yaitu, cara memperoleh panjang vektor A yaitu dengan cara akar, kemudian elemen-elemennya dikuadratkan. Akar
elemen-elemennya dikuadratkan ya. 16 ditambah 25 ditambah 1 sama dengan 42, akar 42 ya. Kemudian panjang vektor B, berarti kan vektor B, elemen-elemennya 6 plus 4 dan minus 4. Maka panjang vektor B adalah akar elemen-elemennya dikuadratkan. 36 ditambah 16 ditambah 16 sama dengan 68 ya. Kemudian sudut antara faktor A dan B dapat diperoleh yaitu, sekali lagi yang berkaitan dengan sudut menggunakan rumus ini ya. Maka ini saya tulis di sini. A dot B, vektor A-nya adalah ini ya, 4 min 5, 1, saya tulis sebagai vektor kolom. Dan vektor B-nya 6, 4 minus 4. Saya juga menulisnya sebagai vektor kolom. Kemudian panjang vektor A-nya akar 42, panjang vektor B-nya akar 68 dikali cos theta. Nah, ini nanti yang kita cari ya. Kemudian vektor dikali vektor, maka dapat diperoleh 4 kali 6, 24 ya, ditambah min 5 kali 4 sama dengan min 20, ditambah 1 kali min 4 sama dengan min 4. Akar 42 dikali akar 68, sama-sama akar ya. 42 dikali 68 sama dengan 2856 cos theta. Kemudian 24 dikurangi 20 sama dengan 4 ditambah minus 4 sama dengan 0. Ininya tetap, cos theta-nya juga tetap. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi akar 2856 supaya ininya habis. 0 dibagi akar 2856 sama dengan 0 ya. Kemudian akar ini dibagi akar ini habis, tinggal cos theta. Nah, sekarang perhatikan cos berapa yang nilainya 0, cos berapa yang nilainya 0, yaitu 90 derajat. Maka tetanya dapat kita peroleh 90 derajat. Artinya, sudut antara vektor A dan B, yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian perhatikan contoh yang kedua, diberikan segitiga ABC yaitu segitiga ABC dengan A-nya yaitu min 1,4, B-nya min 4,0 dan C-nya 3,1. Kemudian vektor BA dan BC dapat diperoleh yaitu, nah ini ya, vektor BA sama dengan A dikurangi B. A-nya adalah min 1,4, B-nya min 4,0. Min 1 dikurangi min 4. Min 1 min 4 sama dengan min 1 plus 4 ya. Sama dengan 3. Kemudian 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Sehingga vektor BA-nya itu sama dengan 3,4. Kemudian vektor BC-nya sama dengan C dikurangi B ya. C-nya 3,1, B-nya min 4,0. 3 dikurangi minus 4 sama dengan 7. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh vektor BC-nya sama dengan 7,1 ya. Kemudian sudut B dapat diperoleh yaitu, nah coba kalian perhatikan sudut B itu kan yang ini ya. Nah, mohon maaf, sudut B itu adalah yang ini. Nah, kalau kita mau mencari sudut B, maka kita harus mendapatkan vektor yang menjauhi sudut B, yaitu vektornya ini. Dan ini ya. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah vektor BA dan vektor BC. Jangan sampai keliru vektor AB ya. Sekali lagi, kalau kita mau mencari sudut B, maka kita harus mencari dua vektor yang saling menjauhi sudut B, yaitu BA dan BC. BA dan BC sudah kita peroleh tadi ya. Maka untuk mencari sudut B dapat dimasukkan rumus yaitu BA dot BC sama dengan panjang BA kali panjang BC dikali cos theta berdasarkan rumus sebelumnya. Kalau rumus sebelumnya itu kan vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta.
Nah, A sama B-nya diganti BA sama BC ya, suatu hal yang sama. Kemudian BA-nya ini ya, 34, BC-nya 71, panjang BA, berarti akar elemen-elemen dari BA dikuadratkan. Elemennya kan 3 sama 4, dikuadratkan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Begitupun panjang vektor BC, elemennya dikuadratkan ya. Kemudian 3 dikali 7 sama dengan 21, kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4, kemudian ini ya 9 ditambah 16 sama dengan 25, akar dari 25 sama dengan 5 ya. Kemudian 7 pangkat 1, 7 ya, mohon maaf ini 7 pangkat 2, 7 pangkat 2 ya, 7 pangkat 2 49, ditambah 1 sama dengan 50, akar dari 50, 50 itu kan 25 kali 2 ya, 25 kalau di akar 5, 2 kalau di akar tidak bisa, berarti tetap akar 2 ya. Kemudian 21 tambah 24 sama dengan 25, 5 dikali 5 sama dengan 25, akar 2 cos theta. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 25 akar 2, supaya ininya habis ya. 25 dibagi 25 akar 2. Perhatikan 25 dibagi 25 habis ya. Berarti tinggal seper akar 2 ya. Kemudian 25 akar 2 dibagi 25 akar 2 habis, tinggal cos theta. Ini kita rasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2. Akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, yaitu setengah akar 2 ya. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel yang tadi. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2, cos yang nilainya setengah akar 2, yaitu 45 derajat. Maka dapat kita peroleh datanya sama dengan 45 derajat ya. Artinya sudut B yaitu sudut segitiga ini ya, yang B itu nilainya sama dengan 45 derajat. Begitupun misalkan kalau kalian mau mencari sudut A, maka vektor yang kalian butuhkan adalah vektor AB dan AC. Yang penting dia vektornya menjauhi sudutnya ya. Begitupun untuk sudut C, maka yang kalian butuhkan adalah vektor CA dan CB ya. Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga. Diberikan panjang vektor A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 3, dan sudut antara vektor A dan B sebesar 60 derajat. Perkalian dot vektor A dan B yaitu, nah ini ya, A dot B rumusnya kan ini ya, sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Menggunakan konsep rumus yang seperti ini tadi ya. Nah, soalnya kenapa yang ditanya adalah perkalian dot antara vektor A dan B. Nah ini, perkalian dot antara vektor A dan B rumusnya ini. Sehingga tinggal kita masukkan panjang A-nya 2, panjang vektor B-nya 3, kemudian sudutnya 60, jadinya cos 60 sama dengan cos 60 nilainya sama dengan setengah ya. 2 dikali setengah habis, tinggal 3 ya. Sehingga dapat kita peroleh perkalian dot antara vektor A dan B, yaitu A dot B sama dengan 3. Kemudian perhatikan contoh yang keempat. Diberikan vektor A sama dengan 2, min 1, 2, dan vektor B sama dengan 0,4, 3. Misalkan theta adalah sudut antara vektor A dan B, maka dapat diperoleh kosinus sudut antara vektor A dan B, yaitu dengan menggunakan rumus ini ya, A dot B. Nah, saya langsung saja A dot B-nya ini ya, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah min 1 kali 4 sama dengan min 4 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian panjang A-nya yaitu akar elemen-elemennya dikuadratkan ya. Kemudian panjang B-nya juga seperti itu, akar elemen-elemennya dikuadratkan dikali cos theta. Kemudian 0 minus 6 plus 4, min 4 plus 6 sama dengan plus 2 ya. Kemudian akar 4 ditambah 1 sama dengan 5
ditambah 4 sama dengan 9. Berarti akar 9 ya. Akar 9 sama dengan 3. Kemudian 0 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Sehingga dapat diperoleh 2 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 cos theta. Kemudian 15-nya ini harus habis, maka kedua ruas sama-sama dibagi 15. 2 dibagi 15 sama dengan 2 per 15. 15 dibagi 15 habis. Tinggal cos theta ya. Maka dapat kita peroleh ini ya, kosinus sudut antara vektor A dan B yaitu cos theta sama dengan 2 per 15. Kosinus sudut antara vektor A dan B ya. Kemudian berdasarkan definisi cos, maka dapat diperoleh segitiga siku-siku yang mewakili cos theta sama dengan 2 per 15, yaitu ini ya, misalkan segitiga siku-sikunya ini. Sedangkan tetanya letaknya di sini. Nah, kalau cos itu kan kosami, berarti ini samping, ini miring ya. Berarti sampingnya di sini, miringnya di sini. Depannya bagaimana? Depannya dapat kita peroleh menggunakan rumus Pythagoras, yaitu miring kuadrat dikurangi samping kuadrat ya. 15 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 225 dikurangi 4 sama dengan 221. Kemudian dapat diperoleh nilai sinus dan tan sudut antara vektor A dan B yaitu sin theta. Sin itu kan definisinya sin demi. Nah, berarti ini depan dibagi miring. Berarti akar 221 dibagi 15. Sedangkan tan definisinya adalah tan desa. Depan dibagi samping ya. Akar 221 dibagi 2, sehingga dapat kita peroleh nilai sinus dan tan sudut antara vektor A dan B yaitu sin theta sama dengan akar 221 per 15 dan tan theta sama dengan akar 221 per 2. Materi selanjutnya yaitu dua vektor yang saling tegak lurus dan sejajar. Perhatikan misalkan vektor A dan B saling tegak lurus apabila A dot B sama dengan 0. Jadi sekali lagi A dan B saling tegak lurus apabila A dot B-nya sama dengan 0. Perhatikan contoh yang kelima. Diberikan vektor A yaitu sama dengan 2,x, 5 dan vektor B sama dengan 2x, 1,2. Apabila vektor A dan B saling tegak lurus, maka dapat diperoleh nilai X yaitu, nah ini ya, A dan B saling tegak lurus, maka kita jalankan ini, yaitu A dot B-nya sama dengan 0. A-nya adalah 2x5, ini ya, B-nya 2x, 1, 2. Kalau dikali sama dengan 0, 2 dikali 2x sama dengan 4x, kemudian x dikali 1 sama dengan x, kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10, sama dengan 0. Kemudian 4x ditambah x sama dengan 5x ditambah 10 sama dengan 0. Karena kita mau mencari x-nya, maka 10-nya ini harus habis ya. Supaya habis, maka kedua ruas kita kurangi 10. Perhatikan, 5x ditambah 10 dikurangi 10 habis ya. Tinggal 5x. 0 dikurangi 10 sama dengan min 10. Kemudian 5-nya ini harus habis, maka kedua ruas sama-sama dibagi 5. 5x dibagi 5 sama dengan x, min 10 dibagi 5 sama dengan min 2. Maka dapat kita peroleh nilai x-nya yaitu sama dengan minus 2 ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan ada dua vektor saling tegak lurus, maka tinggal kita jalankan ini sifatnya ya. A dot B-nya sama dengan 0. Kemudian vektor A dan B saling sejajar apabila, nah ini sekali lagi A dan B saling sejajar ya, sifatnya adalah A sama dengan K kali B ya. Jadi vektor A sama dengan kelipatan dari vektor B. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh 6. Diberikan vektor A yaitu sama dengan 2,x, 2 dan vektor B yaitu sama dengan y, 1,4.
Apabila vektor A dan B saling sejajar, maka dapat diperoleh nilai X dan Y yaitu, nah di sini diketahui A dan B saling sejajar, maka kita jalankan rumus ini ya. Vektor A sama dengan K dikali vektor B. Vektor A-nya adalah 2X2, K dikali vektor B-nya adalah Y14. Ya. Kemudian ini dikali K, jadinya K kali Y, KY, K dikali 1 sama dengan K dikali 4 sama dengan 4K. Nah, pertama-tama kita cari nilai K-nya dulu. Kita cari nilai K-nya dulu. Kalau kita cari nilai K dari sini nggak mungkin ya, karena masih ada Y-nya. Begitupun kalau kita cari nilai K dari sini juga nggak mungkin, karena masih ada X-nya. Maka kita dapat mencari nilai K-nya dari sini, yaitu 2 sama dengan 4K. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 4 ya, karena supaya ininya hilang ya. 2 dibagi 4 sama dengan 2/4. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/2 ya. 2/4 sama-sama dibagi 2, yaitu 1/2. 4K dibagi 4 sama dengan K. Nah, ini sudah kita peroleh K-nya sama dengan setengah ya. Kemudian kita dapat peroleh ini ya. 2 sama dengan KY. K-nya kan setengah ya. Nah, langsung diganti saja. 2 sama dengan setengah Y ini ya. 2 sama dengan setengah Y. Kemudian ini bisa kedua ruas, supaya setengahnya ini hilang, maka kedua ruas sama-sama dikali 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Setengah dikali 2 habis ya. Tinggal Y ya. Atau dengan kata lain ini bisa dikali silang. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Y-nya tetap boleh seperti itu. Sama saja hasilnya ya. Maka dapat kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita jalankan ini. X sama dengan K. K-nya tadi berapa? Setengah. Maka X sama dengan setengah. Sehingga dengan demikian dapat kita peroleh nilai X dan Y, yaitu Y-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan setengah. Sekali lagi, kalau misalkan dia sifatnya saling sejajar, maka tinggal kita jalankan sifatnya ini ya, yaitu A sama dengan kelipatan dari vektor B ya. Materi selanjutnya yaitu panjang kuadrat jumlah dan selisih dua vektor. Nah, ini rumusnya. Maksudnya adalah misalkan vektor A dijumlah vektor B, kemudian panjangnya dikuadratkan. Itu kalau jumlah ya. Kalau selisih yaitu vektor A dikurangi vektor B, panjangnya dikuadratkan ya. Nah, rumusnya kalau misalkan ini jumlah, maka di sini jumlah ya. Kalau di sini plus, di sini plus. Nah, kalau di sini minus, maka di sini minus ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh yang ketujuh. Diberikan panjang vektor A yaitu sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 3, dan sudut antara vektor A dan B yaitu sama dengan 60 derajat. Berdasarkan konsep di atas dapat diperoleh panjang vektor A tambah B yaitu ini ya. Ya, yang ditanya itu kan panjang vektor A plus B, maka kita pakai yang plus. Jadi nanti yang dipakai ini yang plus. Nah, di sininya plus ya. Kalau minus, maka yang dipakai yang negatif. Tapi kali ini yang plus ya. Nah, ininya tetap sama semua, sama persis. Kemudian tinggal kita masukkan panjang vektor A-nya sama dengan 2, ini ya. Kemudian panjang vektor B-nya sama dengan 3. Kemudian panjang vektor A-nya 2, panjang vektor B-nya 3. Sudutnya 60 derajat, berarti tetanya diisi 60 derajat ya. Panjang A plus B kuadratnya tetap 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 6. Cos 60 itu sama dengan setengah. Nanti bisa kalian lihat di tabel sudut istimewa ya. Cos 60 sama dengan setengah. Dikali 2 habis ya. Tinggal 2 kali 3 yaitu sama dengan 6. Kemudian 4 tambah 6 sama dengan 10, ditambah 6 sama dengan 16.
Karena yang ditanya adalah panjang vektor A plus B, sedangkan ini kan masih kuadrat. Maka supaya kuadratnya hilang, maka kedua ruas di akar ya. Kuadrat di akar habis ya, kuadratnya ya. Tinggal panjang A plus B. Kemudian 16 di akar sama dengan 4. Sehingga dapat kita peroleh panjang vektor A plus B-nya ini ya. Panjang vektor A plus B-nya yaitu sama dengan 4. Selanjutnya, atau juga bisa mencari panjang vektor 2A minus 3B ya. Nah, perhatikan ini kan tandanya negatif ya. Tandanya negatif. Nah, kalau negatif, maka pakai yang negatif. Berarti di sini negatif ya. Namun yang perlu kalian perhatikan, kalau di sini AB, maka di sini AB, AB. Nah, kalau di sini 2A, 3B, maka di sini 2A, 3B, 2A, 3B. Jadi rumusnya sama, cuma yang A sama B ini diganti 2A, 3B ya. Jadi 2A, 3B, 2A, 3B ya. Sekali lagi, karena ini negatif, maka pakai yang negatif ya. Selanjutnya, panjang vektor 2A itu duanya bisa keluar ya. Jadi bisa keluar dari nilai mutlak ini ya. Nah, begitupun 3-nya juga bisa keluar. Tapi kondisinya tetap dikuadratkan. Jadi kuadratnya tetap di luar ya. Ini 2-nya bisa keluar, 3-nya juga bisa keluar. Kemudian panjang vektor A-nya 2, panjang vektor B-nya 3. Maka tinggal kita masukkan. Ini 2 ya. Panjang vektor B-nya 3, panjang vektor A-nya 2, panjang vektor B-nya 3 ya. Tetanya 60. Ini ya, tetanya 60. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, dikuadratkan sama dengan 16 ya. Mohon maaf, ini 16 ya. 16. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9, dikuadratkan 81. Kemudian cos 60 sama dengan setengah. Dikali 2 habis ya. Tinggal 2 kali 2 4, dikali 3 12, dikali 3 36 ya. Nah, minus 36. Kemudian 16 ditambah 81 sama dengan 97. 97 berarti ini salah ya. Nah, ini 97 dikurangi 36 yaitu sama dengan 61 ya. Oke. Kemudian karena ini masih kuadrat, maka kedua ruas sama-sama di akar. Sehingga dapat kita peroleh, berarti ini salah. Ini akar 61 ya. Sehingga dapat kita peroleh panjang vektor 2A minus 3B. Ini ya, panjang vektor 2A minus 3B sama dengan akar 61 ya. Kalau misalkan 61 ini nggak bisa diakar, maka tetap jawabannya kalian biarkan seperti ini ya, yaitu akar 61. Kemudian rumus yang kedua ya, sebenarnya dari rumus ini dapat diperluas, dapat dibuatkan rumus yang lain. Salah satunya adalah yang ini ya, yaitu panjang vektor A plus B kuadrat ditambah panjang vektor A minus B kuadrat itu sama dengan 2 kali panjang vektor A kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor B kuadrat. Perhatikan contoh yang ke-8. Diberikan panjang vektor A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 3, dan panjang vektor A plus B-nya sama dengan 5. Berdasarkan konsep di atas ini ya, maka dapat diperoleh panjang vektor A min B yaitu, nah ini konsepnya kita tulis dulu seperti ini ya. Tinggal kita masukkan panjang vektor A plus B-nya sama dengan 5, jadinya ini 5 kuadrat. Panjang vektor A min B kuadratnya ditanya, kemudian panjang vektor A-nya 2, panjang vektor B-nya 3, berarti ini 2, yang ini 3. 5 kuadrat sama dengan 25,
2 kuadrat sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8, 9 dikali 2 sama dengan 18. Kemudian 8 ditambah 18 sama dengan ini ya, sama dengan sebentar saya catat-catat. 8 ditambah 18 itu sama dengan 26. Nah, ini kan ada 25. Maka kedua ruas sama-sama, supaya ininya hilang, sama-sama dikurangi 25 ya. Sehingga 25 dikurangi 25 habis, tinggal panjang A minus B kuadrat ini ya. Kemudian 26 dikurangi 25 sama dengan 1. Karena ini masih kuadrat, maka kedua ruas sama-sama di akar ya. Kemudian ini ya, kuadrat di akar habis, tinggal panjang vektor A minus B, 1 di akar 1 sama dengan 1 ya. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh panjang vektor A minus B itu sama dengan 1 dengan menggunakan konsep ini ya. Tinggal kita jalankan apa adanya saja, yaitu dimasuk-masukkan apa yang diketahui. Terus, nah itu tinggal dijalankan saja ya. Selanjutnya, rumus yang terakhir ya, yang ini ya, yaitu panjang vektor A plus B kuadrat dikurangi panjang vektor A minus B kuadrat itu sama dengan 4 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, atau bisa juga sama dengan 4 kali vektor A dikali vektor B. Sebelumnya kan sudah pernah saya tuliskan ya rumusnya. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi ini suatu hal yang sama, yang ini ya. Nah, makanya yang ini bisa ditulis panjang vektor A kali vektor B. Nanti bergantung dari soalnya yang ditanya apa ya. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ke-9. Diberikan panjang vektor A minus B sama dengan 3 dan panjang vektor A plus B sama dengan 5. Berdasarkan konsep di atas dapat diperoleh hasil dari A dot B yaitu, nah karena ini yang ditanya A dot B maka saya menggunakan yang ini. Ya, panjang A plus B kuadrat minus panjang A minus B kuadrat sama dengan 4A dot B ya. Panjang A plus B-nya sama dengan 5 kuadrat jadinya ya. Panjang A minus B-nya sama dengan 3 jadinya 3 kuadrat. 4AB, 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9, 25 kurangi 9 sama dengan 16. Nah, supaya 4-nya ini hilang, maka kedua ruas sama-sama dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4, 4 dibagi 4 habis, tinggal AB ya. Nah, sehingga dapat kita peroleh, ini ya, hasil dari A dot B itu sama dengan 4 ya. Jadi sekali lagi bergantung dari soal ya, nanti yang ditanya A dot B, nah ini bisa ditanya katanya ini ya. Jadi intinya dia bergantung soalnya ya yang ditanya apa. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.